أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أيضا: من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والذاكرين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat, ayah bunda, santriwan santriwati yang Allah muliakan, segenap untai syukur tak henti kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kudrah dan iradahnya. Allah masih membuat kita hidup di tengah-tengah saudara-saudara kita yang sudah kembali kepada Allah. Allah masih memberikan kita hidup di tengah sahabat-sahabat kita yang sudah dipanggil Allah. Allah masih memberikan kita hidup. Ada kalanya orang-orang yang kita cintai mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka besar sekali nikmat hidup ini, sampai-sampai para ulama menyebut orang yang tahu berapa besar harganya sehat, orang sakit. Orang sakitlah yang lebih tahu berapa besar harga mata kita ini. Orang sakitlah yang lebih tahu berapa besar harga tangan kita, berapa besar harga kaki kita, berapa besar lidah kita harganya, berapa besar hati, lambung, ginjal, dan seluruh anggota tubuh kita. Gara-gara mata indah, gara-gara Allah memberikan mata kepada kita, maka indahlah panggung pada malam yang mulia ini. Bayangkan kalau seandainya, terima kasih Pak Stefan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Gara-gara mata ada diberikan Allah, bisa melihat, nggak perlu pakai kacamata. Karena memang menurut penelitian orang yang pakai kacamata tidak setia. Buktinya ketika bangun tidur yang dicari kacamatanya, bukan suaminya.
indah panggung pada malam yang mulia ini gara-gara ada mata. Kalau seandainya mata kita tidak ada gunanya panggung, ada lampu indah seperti ini, ada bunga. Ya kalau dia kena mengawin dengan itu, ya banyak guna dengan itu berarti. Itu gara-gara ada mata. Dengan mata bisa melihat, dengan mata bisa memandang bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Indahnya kota Batam ini gara-gara ada mata. Indahnya suami ibu gara-gara ada mata. Seganteng apapun suami ibu kalau tak punya mata, ya gantung. Kenapa tidak nampak? Saya pernah ke tempat orang tunanetra jam 8 malam. Jam 8 malam pergi ke rumah tunanetra, tidak dihidupkan lampu. Saya masuk lalu saya tanya, kenapa lampu tidak dihidupkan? Kenapa lampu tidak dihidupkan? Tidak ada guna Ustaz saya pakai lampu atau enggak, karena mata saya tidak bisa melihat. Tapi yang hebat ke masjid tidak pernah tinggal. Itu artinya apa? Matanya saja yang buta, tapi hatinya bisa melihat. Lebih parah orang yang hati buta daripada mata buta. Bu, saya mau tanya, jawab. Yang korupsi kira-kira yang buta mata kepala atau buta hati? Buta hati. Yang pulang ikut pengajian ambil sendal orang, kira-kira yang buta mata atau buta hati? Buta hati. Yang ambil suami orang, kira-kira buta mata atau buta hati? Ibu pernah ambil suami orang? Enggak, Masya Allah, baik-baik kami orang di sini ya. Beda dengan orang kampung saya, jadi pelakor semuanya. Kadang-kadang kemudian mungsi dicok semuanya. Tapi hebat ibu. Itu mata Allah Subhanahu wa ta'ala berikan coba. Lantas kenapa kita mengatakan diri kita miskin? Kenapa kita mengatakan bahwa diri kita tak punya apa-apa? Lantas kenapa kita mengatakan bahwa kita tidak punya biaya? Lantas kenapa kita mengatakan bahwa kita tidak punya uang? Seluruh tubuh kita uang semuanya. Mata mahal harganya, telinga mahal harganya. Allah memberikan kita bukan hanya sekedar memberikan telinga, tapi juga memberikan pendengaran. Berapa banyak orang punya telinga tapi nggak bisa mendengar. Bahkan Allah batasi telinga kita, sejauh mana jarak yang bisa kita dengar, mana jarak dekat yang bisa kita dengar. Ada semut bertengkar dengan istrinya di samping kita, nggak bisa kita dengar, dibatasi oleh Allah. Bom meledak di Jakarta, nggak bisa kita dengar. Kenapa? Allah batasi jaraknya. Bahkan kotoran telinga diciptakan Allah. Asam, bu, kotoran telinga asam. Karena yang rasa sekali-kali. Akan roh biar roh. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah berikan kotoran telinga kita asam? Rupanya Allah punya banyak hikmah dan pelajarannya kepada kita, karena semut tidak suka yang asam-asam. Semut tidak suka yang asam-asam. Kalau seandainya kotoran telinga kita manis, sungguh bikin teh tak usah pakai gula. Kalau seandainya kotoran telinga kita manis, sungguh bangun tidur esok pagi mau tumpuk di rumahmu. Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan begini indah atas badan dan tubuh kita. Yang lebih hebat lagi, Allah ciptakan kepala kita lebih tinggi daripada hidung. Allah ciptakan kepala kita lebih tinggi daripada telinga. Allah ciptakan kepala lebih tinggi daripada leher. Allah ciptakan kepala lebih tinggi daripada tangan, lebih tinggi daripada perut, lebih tinggi daripada kemaluan, lebih tinggi daripada kaki. Kenapa?
mikir dulu. Sebelum berjalan, mikir dulu. Inilah kata Imam Asy-Syafi'i, idza aradal kalam ay yufakkira qablahu. Kalau seandainya mau bicara, mikir dulu. Ini keutamaan kepala lebih tinggi daripada anggota tubuh yang lain. Maka punya kepala, alhamdulillah. Orang kalau nggak punya kepala, sering ketabrak. Kalau pulang ke Aceh, lihat bos-bos di Aceh sering ketabrak. Apa sebabnya? Nggak punya kepala. Hana ulai. Simpati star, hana ulai. Ulai yang punggung apa? Punggung yang ulai. Bukra yang ulai, bukra yang dalam punggung. Maka kaitannya dengan yang punggung, makan bos sering lupa. Hana ulai. Karena tidak punya kepala, sering ketabrak. Orang kalau tidak punya kepala, sering ketabrak. Jumpa orang yang tidak kita senangi, dia mengatakan bodoh. Apalagi anak-anak muda, anak-anak remaja itu kalau jumpa kawannya bodoh, dijawab sama kawannya, kamu juga bodoh. Orang kalau bersih pikirannya, bersih hatinya. Orang kalau bersih hatinya, bersih pikirannya. Bersih pikirannya, bersih lidahnya. Kata orang kampung saya, menyaulung hati lahir bak muka, menyaulung hati lahir bak urahba. Kalau ada orang senang mencaci maki, senang menghina, menyaulung galak temannya, yang berhati. Kaitannya mana buat temannya dia orang. Tapi pula apa kau? Ilmu ada aku temannya, tapi hati ilmu dia. Ada ge, kan sama rumusnya seperti iman. Iman semakin tinggi imannya, semakin banyak amal salehnya. Semakin rendah imannya, semakin sedikit amal salehnya. Itu rumus. Semakin kuat imannya, semakin banyak sedekahnya. Semakin kuat imannya, semakin banyak tahajudnya. Semakin kuat imannya, semakin baik dengan sesama. Kenapa? Karena iman itu sesuatu yang afdal. Iman tidak bisa dilihat, iman tidak bisa dirawat, tapi amal salehlah yang bisa dilihat. Semakin kuat iman, semakin banyak amal salehnya. Semakin kuat iman, semakin sering baca Quran. Baik lagi orang kampung dong. Buat cuma-cuma. Orang cuma-cuma tu ni dong ada cuma takut, tapi iman dong gila. Yang iman tu iganya nanti. Ada mungkin tak mustahil, itu salah rumus namanya. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, syukuri apa yang ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, bila seandainya kita syukur, Allah akan tambahkan. Pak, punya rumah satu, Bapak syukuri, insya Allah akan Allah tambahkan jadi dua. Punya anak satu, lalu syukuri, insya Allah akan Allah tambahkan jadi dua. Punya mobil satu, lalu Bapak syukuri, insya Allah Allah tambahkan jadi dua. Punya istri satu, lalu Bapak syukuri, insya Allah yang satu itu berkah bagi Bapak. Masya Allah. Kenapa berkah? Karena yang ditambah kata para ulama, la aziz, bukan hanya sekadar menambah jumlahnya, tapi juga menambah berkahnya. Bukan soal makanan apa yang kita makan, tapi makanan mana yang berkah. Bukan soal berapa banyak gaji kita, tapi berapa banyak gaji yang berkah. Bukan soal berapa banyak anak kita, anak yang mana yang berkah. Pak, bukan soal banyak istri, tapi istri mana yang berkah. Berarti semakin banyak, semakin berkah. Ini dulu pulang nanti. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan
uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian, kepada para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama mu'tabar, ulama salaf, ulama khalaf, guru-guru kita, gure-gure kita ini. Orang yang mengajar ngaji di daerah namanya gure. Orang yang mengajar di sekolah namanya guru. Tidak mengajar di sekolah berarti bukan guru. Tidak mengajar di daerah berarti bukan guru. Apa namanya? Gura. Maka kehanajat ku guru, pujian ku gurai. Hanajat ku gurai, pujian ku guru, gura. Kalau ada guru-guru kita di sini, sayangi mereka, hormati. Oh, kalau ada guru-guru, ustaz-ustaz di sini, hormati mereka. Kalau ada ustaz di sini belum menikah dan ibu punya anak gadis masih muda, cantik, nikahkan saja dengan ustaz-ustaz yang ada di sini. Anak perlu malin-malin lagi, reka-reka nyom kayu. Tapi kalau saya sudah menikah, kenapa? Oh, senang. Kalau seandainya kita punya suami ustaz, senang. Punya anak alim, senang. Bukan hanya anak, menantu saja alim. Oh, senangnya luar biasa. Maka kalau punya anak gadis, ada ustaz di sini belum nikah, nikahkan saja sama ustaz tersebut, tapi jangan sama ibu. Kalau sama ibu, kasihan ustaznya. Karena usia ustaznya usia 25 tahun, ibu 75 tahun. Itu kalau saya diundang waktu acara resepsi pernikahan, jumpa istrinya, kita ucapkan selamat Bu ya, jumpa suaminya, yang sabar ya. Itu menderita namanya. Itu di antara cara kita menghargai dan senang kepada guru-guru kita. Pertama, ta'zim wa ikraman kepada Bapak Gubernur walaupun dari awal. Kemudian kepada Bapak Dr. Haji Irwansyah. Memang saya lihat dari penampilannya memang luar biasa. Memang nampak wakil rakyat benar. Di kampung saya ada juga wakil rakyat, tapi sudah diwakili semuanya sama dia. Rakyat miskin nggak apa-apa, kaya sudah diwakilkan. Rakyat tidak punya rumah nggak apa-apa, yang penting sudah diwakilkan oleh wakil rakyat. Tapi tadi Pak Dr. Irwansyah luar biasa. Ini lagi yang Pak Wajah dapat di luar loh. Kemudian ta'zim wa ikraman kepada Ketua Persatuan Masyarakat Kepri Batam, khususnya Rayon Sekupang. Tadi saya bertanya, apa itu Sekupang? Putra Sekupangnya, itu Sekupang. Rupanya belum tahu juga jawabannya. Insya Allah sebelum pulang ke Aceh nanti akan ditahu apa sebenarnya Sekupang itu. Kemudian seluruh guru-guru, guru-guru, para asatizah, khususnya kepada guru kita yang Tunku Muhammad Zamzami, beserta seluruh ketua Sirul Muqtadin, Kaskafi, dan seluruhnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi semuanya mulia Allah berikan. Dan kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Pertama, saya hadir ke sini bukan untuk ceramah, tapi untuk silaturahmi. Yang kedua, untuk rekreasi. Yang ketiga, saya diminta untuk ceramah di sini pakai bahasa Indonesia dominan. Nah, saya tanya, Aceh pokok.
Aceh tunggu, tapi mengenai orang Aceh kalau mengawin bukan orang Aceh, sehingga perlulah istri-istrinya ini tahu akan materi ceramah pada malam yang berbahagia ini. Maka supaya tidak hilang khas Acehnya, karena kalau bisa bahasa Indonesia ngapain undang saya jauh-jauh dari Aceh, kacau tak ini. Nah, jadi saya campur sedikit, bukan karena tidak menghormati yang tidak bisa bahasa Aceh, tapi karena supaya nampak khas bahwa ini memang acara dalam komunitas Aceh. Nama saya ada ya, Ustaz Tengku Adnan Yahya. Ustaz itu gelar nasional, Tengku gelar lokal. Jadi kan gabungan dari gelar yang diberikan saja itu untuk menunjukkan bahwa di sini mesti dua bahasa. Tapi itu lama kalau bahasa Jawa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang terhormat, malam ini kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Aceh, dalam tradisi orang Aceh, tadi sudah disampaikan bahwa Maulid bukan satu malam, Maulid bukan seminggu, Maulid bukan sebulan, Maulid di Aceh 4 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tidak ada biaya Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tidak ada uang Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Tidak ada uang Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Anak kain Jumadil Akhir, bunuh puasa akan dimulut. Bulan Ramadan jam 10 pagi ditanya, kenapa enggak puasa? Lagi Maulid. Maulid jam 10 bulan Ramadan, begitu semangatnya. Di Yogyakarta Maulid 1 malam, Gerebek Maulud namanya. Di Surakarta Maulid 1 malam, Gerebek Maulud namanya. Di Jakarta paling lama Maulid 40 malam. Di Aceh 4 bulan. Itu diantara kelebihan orang Aceh. Orang Aceh menyebab kauli, Masya Allah. Dapat orang Aceh menyebab mukrang sakit kaki bahkan duri, insya Allah. Selesai acara dakwah ceramah malam ini, kita berikan pengumuman kepada seluruh bapak-bapak, jangan pulang dulu. Selesai ceramah kita bongkar panggung ini supaya selesai esok pagi bisa tidur nyenyak. Pasti ada bapak-bapak mengatakan, hormati, saya asam urat, saya asam sunti, saya asam Mohammed, saya kurang asam. Pasti ada lazat. Tapi coba Pak, malam besok Maulid di rumah saya, insyaallah. Insyaallah. Ini kebiasaan yang kadang-kadang bagus. Maka di Aceh kalau konduri, Masya Allah. Udah ke Aceh atau di sini, coba lihat. Anak-anak kita itu hak lahir ke dunia usia 7 hari kenduri, akikah namanya. Besar sikit lagi kalau cowok sunat kenduri. Masukkan ke pesantren, masukkan ke balai, masukkan ke pendidikan agama, baca Quran, khatam kenduri. Berapa kali khatam? 7 kali. 7 kali kenduri. Baca Iqra, tamat Iqra, kenduri. Baca Alif Ba, tamat Alif Ba, kauli. Naik kita bajuri, tamat kauli. 2 kali kenduri. Naik lagi kitab I'anatul Talibin, khatam kenduri. Mahali kenduri. Tamat Ihya Ulumuddin, kenapa betul? Ihya Ulumuddin kenduri. Khatam semua kenduri. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa khairukum man at'ama ta'am. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak kendurinya. Dan orang Aceh paling banyak kendurinya. Maka orang paling baik di dunia orang Aceh. Kenapa? Karena lagi ceramah di depan orang Aceh. Kenapa banyak kendurinya?
khawli lang. Naja'ule khawli le. Naja'ulaut khawli laut. Tiraga juga khawli. Kan kalian bapak, apa ngomong itu khawli. Semua kita kenduri, senang kenduri itu. Karena memang kenduri itu membuat kita dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia. Quran menyebutkan belum sempurna takwa kita kalau seandainya kita belum kenduri. Jangan sampai di antara kita ini selama hidupnya enggak pernah kenduri. Kenduri itu enggak harus hidang melepeh, kenduri enggak harus susah-susah. Traktir kawan esok pagi minum kopi, kenduri. Saya tunggu. Traktir kawan hanya satu gelas, satu aqua, kenduri namanya. Pahalanya luar biasa. Kenduri. Maka maulid di Aceh ini luar biasa. Saya pikir bahkan maulid itu hanya ada di Aceh, rupanya di tempat-tempat yang ada komunitas Aceh besar-besar kendurinya. Di Batam luar biasa, ada berapa rayon khawli betul-betul. Nah, Kurundah, Bandi Kurundah khawli. Nyopurlai Banguapil khawli. Pergi ke Jawa Barat ada komunitas Aceh kenduri. Jakarta komunitas Aceh kenduri. Yogyakarta komunitas Aceh kenduri maulid. Di Malang komunitas Aceh kenduri maulid. Bahkan luar negeri Malaysia khawli maulid. Hai tidak aku negara khawli maulid kenduri. Begitu senangnya kenduri orang Aceh punya khawli lembu isa yang mereka kayu sembahyang. Idanya jika menang sembahyang wajib pura Jumat, sembahyang sunat pura raya, mendoa wajib cirit berarti mulai gempa. Gempa baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang gempa? Juga alisik nanti makan. Alisik nanti mana? Nyanyilah nubadi hidayah baru pajan doa pakai cirit. Yang gendongan dia ini. Ya kalau seandainya mentre, masya Allah, lebih khusyuk itu berdoa daripada dalam salat. Ya Allah, jangan keluar dulu ya Allah. Kalau keluar malu ya Allah. Apalagi tanggung jawab ya Allah. Ya Allah, jangan keluar dulu, bantu saya ya Allah. Rupanya ingat kata nenek di kampung, kau mau ke Batam, kau mau hijrah ke Batam, mau merantau ke Batam. Satu pesan nenek buat kamu. Apa nek? Kalau kamu mencret, pegang batu supaya nggak keluar. Rumah terbatas, opera yang bertanya itu. Karena pesan nenek kadang-kadang aneh-aneh. Nek tanya macam-macam kai. Ayah kai ni tanya apa lagi kai tanya cik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu menunjukkan bahwa ada kalanya kadang rupanya kenduri bukan hanya sekedar seremonial, mestinya kenduri itu menjadi bagian daripada tempat kita ibadah kepada Allah, bagian semangat. Maka ketika maulid Nabi jangan hanya ingat Nabi, tapi juga ingat Nabi. Tapi berapa banyak orang kenduri maulid Nabi yang diingat Nabi? Maulid Nabi bukan hanya Nabi yang kita ingat, Nabi pun mesti kita ingat. Itu yang mesti ada pada kita. Memang malam ini kita tidak akan cerita lagi tentang lahir Nabi, proses lahir Nabi. Kenapa? Lahir Nabi 12 Rabiul Awalnya kayu kerja aja hari. Makanya saya kesempatan ini ingin beritahu saja beberapa kelebihan Nabi. Bu, Ibu, Nabi mulia. Nabi mulia. Nabi mulia. Apanya yang mulia pada Nabi? Pertama yang mulia pada Nabi tubuhnya. Tubuh Nabi mulia, jasad Nabi mulia. Karena tubuh Nabi mulia, jasad Nabi mulia, maka semua yang melekat pada tubuh Nabi semua mulia. Tubuh Nabi mulia, kulit Nabi mulia, darah Nabi mulia, keringat Nabi mulia, air liur Nabi mulia, rambut Nabi mulia, gigi Nabi mulia.
sorban Nabi mulia, baju Nabi mulia, sepatu Nabi mulia, semua yang terikat dengan Nabi mulia. Kenapa? Karena Nabi mulia. Nabi indah, mulia, luar biasa. Pulang ke rumah, beli kitab atau buka kitab. Nama kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi. Menunjukkan di sana digambarkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam indah tubuhnya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Nabi seperti matahari. Oh, indah enggak matahari? Indah. Anta badrun, Nabi seperti bulan purnama. Maka orang kalau lagi jatuh cinta pasti gambarannya bulan purnama. Kenapa? Bulan purnama itu indah. Nabi indah. Dalam kitab disebutkan Nabi hidungnya mancung keluar. Bukan seperti kita mancung ke dalam. Nabi keningnya tebal bersambung mulai kenang Nabi tebal. Kalau dia mulai kenang dengan binu di Batam, binu ya ceh. Nabi giginya tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, maka Nabi manis orangnya. Kalau seandainya jumpa anak-anak, Nabi senyum. Senyum. Jumpa orang-orang tua, Nabi senyum. Senyum. Jumpa nenek-nenek, Nabi senyum. Senyum. Beda dengan anak muda tempat kita. Jumpa anak kecil, senyum. Jumpa anak-anak gadis, senyum. Jumpa mawa-mawa, Nabi tubuhnya sehat. Nabi nggak pernah sakit, Pak. Nabi nggak pernah sakit kecuali di akhir hayatnya. Sehat Nabi. Badan Nabi tegak luar biasa. Kalau bahasa anak muda sekarang, six pack. Ibu tahu six pack? Tahu? Six artinya 6, pack artinya peta. Six pack 6 peta di perutnya. Kalau 7 peta 7 pack. 9 peta 9 pack. Saya ini 1 peta 1 pack. Yang nggak ada peta 3 pack. Tapi mengapa? Mau perut kita 7 pack, 6 pack, 9 pack, 1 pack, 3 pack, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Allah tidak akan melihat perut 6 pack-mu, tidak melihat perut 7 pack-mu. Ya Allah lihat amal dan hati kita. Indah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau lagi berjalan seperti orang turun dari bukit, dalam kitab disebutkan. Kenapa? Menunjukkan tawadhu dan rendah hatinya Nabi. Rendah hati Nabi. Kadang-kadang kata bukit menurut saja. Yang bukit. Nabi jalan datar tapi seperti orang turun dari bukit. Begitu tawadhu dan rendah hatinya Nabi. Itu sama seperti orang Aceh. Orang Aceh rendah hati. Rendah hati orang Aceh. Orang Acehnya lagak-lagak, ya ini yang diganti-ganti. Lagak-lagak orang Aceh. Cuma karena diurusan dari ibu kota Jakarta, maka yang jadi artis Jawa Barat. Kalau seandainya Aceh berada di Jawa Barat dan Jawa Barat berada di Aceh, sungguh artis orang Aceh semua. Lagak-lagak, kuno awak kamsi, lagak-lagak. Darah kamsi merah bibi, darah idi sayu mata, darah biru tari-tari, darah padang pigi cedang rupa, darah banda tumbun-tumbun, darah dusun, darah lama mata biru, darah lungkutu. Darah Sunda putih-putih, darah Bangladesh na putih manggaya, darah Katingon caron tajuk kupi,
yang tani-tani darah tung raya darah luk sukon kemau lagaruti yang muka geti darah Sri Lanka atai kata geti kawa Sri Lanka kawa Aceh kita buka mama kata geti itu menunjukkan kita hebat. Coba lihat tadi gimana video tadi ibu dah mulai kan video belum ini ada bangun dari bulu-bulunya kadang boleh berdoa kemahan kan itu ibu dah mulai dulu kadang menung Aceh bagaimana maka Abu Tu Allah mafilahu pernah mengatakan Aceh ini orang Aceh kenapa luar biasa ini kayak Abu saya pernah dakwah ke Sunudon di Aceh Alu Capi itulah tempat kelahiran Tengku Markam masih ada keluarganya sana penyumbang 38 kg emas di Jakarta ya itu mana maka ya cok Aceh ini kaya Aceh kaya udah Aceh mukulin bang tapi hanya masalah tapi lawannya dikilau pun bega hanya masalah Aceh itu kaya saya dulu pernah lihat bahwa APBN Aceh itu Pak sampai 15 triliun penduduknya kecil 5 juta tapi rupanya dari 5 juta orang Aceh 850.000 miskin itu baru miskin rupanya Badan Pusat Statistik membagi kemiskinan menjadi 4 pertama miskin, kedua sangat miskin, ketiga rentan miskin, keempat hampir miskin contoh mutlak muda hak naik BBM pindah posisi rentan miskin pindah ke hampir miskin pindah ke miskin yang miskin pindah ke sangat miskin yang sangat miskin penyebab lawak dia mereka mati hanya mau pindah pada Aceh kan kaya Aceh perlu gas pergi ke Luk Semai perlu minyak pergi ke Perlak buat bom kalau bertuh mengganggu perlu batu bara pergi ke Nagaraya perlu batu bata pergi ke Buka perlu emas pergi ke Aceh Selatan di Aceh Selatan kan Semaya kan Dua Maya di Aceh Selatan gunung-gunung nah Aceh Selatan sampai nyawan long di Aceh Selatan ni orang tanya lagi pak tinggal di Aceh Selatan ayahku kerja kukuh saya pikir kukuh kerja saya berarti kan nak kaya mana nak dia dulu kemudian ayo omah ada macam yang kukuh mau gantiin pulang ya ada yang kukuh kari ada dia ikan-ikan yang ada di Aceh lebih mahal harganya daripada ikan-ikan yang ada di perairan Malaysia dan Thailand Selatan. Saya pernah dakwah ke Pulau Aceh. Pulau Aceh orang kukuh medak ini. Saya selalu mengatakan, Pak, kenapa Bapak ke Pulau Aceh ini? Padahal di kukuh ada laut pula. Enggak, di Pulau Aceh ini enggak perlu jauh kita pergi ke laut dapat ikan. Import bebelong ya. Bebelong yang import sampai import itu kena import. Hebat kali ya saya luar biasa ini Pulau Aceh artinya Aceh ini hebat tapi ini hebat Aceh bakal dijakkan oleh orang dan lebih menang menjadi kau artinya perlu kontribusi kita untuk membangun Aceh idenya digagal apalagi awak baca lagi mana nyokon salah Batak kalau dia jadi kepala dinas di bawahnya diatur Batak semua Batak kepala dinas Batak kepala bidang Batak sekretaris dinas Batak sekretaris seksi Batak kepala seksi Batak nanggung Batak apa targetnya dihilangkan kepala dinas yang Batak yang lain Batak kalau dia Aceh di Aceh jadi kurung tidak baju hak itulah yang lain botak kata kawan saya orang yang botak depan dia cerdas orang yang botak tengah pemikir
Orang yang botak semuanya dia berpikir dirinya cerdas. Yang botak belakang monyet. Tapi itu aja karena belum pegah, kita mau latih itu atau memo. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, Nabi Muhammad tubuhnya mulia, keringat Nabi wangi harum seperti minyak kasturi, keringat kita hani seperti ikan baci. Mana buktinya? Satu dalil yang menyatakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah sahabatnya namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pergi siang selesai salat. Berangkat ke rumah Anas bin Malik, sampai ke rumah Anas bin Malik, rupanya lelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena lelah tertidur, ngantuk, tidur Nabi. Oh, Nabi itu ada tidur, tapi beda dengan tidur kita. Tidur Nabi mata saja yang tidur, hatinya Allah, 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 Allah. Kalau dia tengok-tengok, kita nyong mata tengok, hati tengok, mau bertuah nak dia. Nabi mata saja yang tidur, hatinya Allah. Sedang-sedang tidur, rupanya panas terik luar biasa, sehingga bercucuranlah keringat baginda Nabi. Cerot. Ini biru. Cerot. Nyok pada biru dengan lulu biji punggu begano. Cerot. Rupanya ada ibu Anas bin Malik, Ummu Anas bin Malik. Datanglah ummu atau ibu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diambillah gayung, jelas kalau bahasa kita. Diambil gayung lalu lucak tu hidung Nabi, betul. Kalau bahasa kita penuhlah gayung itu. Setelah penuh diletakkan di samping baginda Nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun. Pada saat terbangun baginda Nabi, lalu Nabi bertanya kepada ibunda Anas bin Malik, wahai Ummu Anas bin Malik, apa di dalam gayung ini? Keringatmu ya Rasul. Untuk apa keringatku? Ya Rasul, ini keringatmu wangi harum seperti minyak kasturi. Keringatmu ini ya Rasul, mau ku ambil, lalu nanti akan kuusap di bajuku. Untuk lumurahur pakai jalur, lumurahur tubuh lun, supaya wangi harum badanku. Yang kalau lagi rupanya, itu rupanya jangan kandok, bro dan itu. Di kaki bro di demun kontak. Tapi Nabi rupanya wangi luar biasa. Rasulullah jasadnya mulia. Yang kedua, apa mulia pada Nabi? Yang mulia pada Nabi nasabnya. Nasab Nabi mulia. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, terus sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, semuanya orang-orang mulia, semuanya statusnya mulia, semuanya suku-sukunya mulia, semuanya orang-orang hebat dalam pandangan manusia. Mulia, nasab Nabi mulia. Kalau lagi nasab tanya kadang-kadang ya juga apa tunggu mungsi. Ini itu panjuri video. Artinya ada masalah keturunan kita. Atau bukan nenek kita, bukan kakek kita, bukan ayah kita, bukan ibu kita. Tadi oleh formula ini kadang untuk kubur-kuburan bisa jadi. Tapi Nabi nasabnya mulia. Pertama tubuh Nabi mulia. Yang kedua nasab Nabi mulia. Yang ketiga akhlak Nabi mulia akhlak Nabi. Sampai Allah memuji dalam Al-Quran, belum pernah ada manusia dipuji akhlaknya oleh Allah dalam Al-Quran kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Hai Muhammad, sesungguhnya pada dirimu ada akhlak yang amat agung, akhlak
yang amat terpuji, akhlak yang amat hebat pada diri Nabi. Bu, Nabi nggak pernah mencaci maki istrinya. Bu, Nabi nggak pernah menghina istrinya. Nabi hantam bertanya ke rumah. Nabi tak pernah mencaci maki istri-istrinya. Bu, ibu pernah dicaci sama suami? Enggak. Masya Allah, baik-baik kali suami ibu ya. Kenapa? Berarti suami ibu ini dia telah meneladani Nabi SAW. Maka Nabi memanggil istrinya enggak pernah dicaci, Pak. Istrinya Khadijah dipanggil oleh Nabi, ya Habibah, Habibah. Kalau bahasa sekarang, oh my honey, my Juni, my Julie. Manggil istri Aisyah radhiyallahu anha dipanggil oleh Nabi, ya Humairah. Karena Aisyah ini putih badannya, kena dari panas matahari memerah muka, indah luar biasa, maka dipanggil ya Humairah karena pipinya merah. Maka bapak-bapak pulang ke rumah lihat pipi istri, istri sendiri bukan istri orang. Pulang ke rumah kalau lihat istri nanti malam merah-merah wajahnya, panggil saja ya Humairah. Kalau putih ya Bayda, hitam Ustaz ya Sauda, Ustaz biru dangkor ya Amru. Yang penting menaya beliau Arab. Dan karena Nabi nggak pernah menghina istri-istrinya sampai Nabi mengatakan, Pak, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik kepada istri-istrinya. Karena Rasulullah baik kepada istrinya, maka istri Rasul baik kepada suaminya. Maka Daniel, kalau seandainya perlu istri kita Pak seperti Hawa, kita harus seperti Adam. Perlu istri kita baiknya seperti Zulaikha, kita harus seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau seandainya kita pengen istri kita seperti Khadijah, kita mesti seperti Rasulullah. Kalau seandainya kita pengen istri seperti Siti Sarah, kita seperti Nabi Ibrahim. Jangan sampai kita ingin istri seperti Asia, tapi kita seperti Fir'aun. Nggak cocok. Istri Nabi nggak pernah berbuat jahat kepada Nabi. Cemburu ada istri Nabi itu. Nah cemburu, tapi kan cemburu buta. Maka kata seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ayyun nisa'i khair ya Rasul, mana istri yang baik? Oh, ini ibu. Ayyun nisa'i khair ya Rasul, mana istri yang baik? Lalu Nabi menjawab, wanita terbaik adalah tasurruhu idza nabara wa tuti'uhu idza amara wa la yukhalifuhu. Istri yang baik adalah istri-istri yang bila dilihat oleh suaminya senang hatinya. Istri yang baik adalah istri-istri yang taat kepada suaminya. Bu, ibu gampang masuk surga kata Nabi. 4 syaratnya. Seorang perempuan kalau seandainya dia salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatan, wa ta'at zawjaha, taat kepada suaminya, udkhulil jannah min abwabis sya'at, dipersilahkan masuk surga melalui pintu mana saja yang dia kehendaki. Ya, kan? Makanya di contoh tadi wilayah berarti kadang-kadang pagi-pagi disuruh sama suami dia bikinlah kopi. Dek, si contoh kadang kopi juga dia bikinlah teh. Teh apa bang? Teh obeng. Hana obeng karena rano aku. Ingat kita teh kayak itu. Bikinlah kopi sebentar. Bikin kopi, istri yang salehah berangkat ke dapurnya, diambil gula masukkan ke dalam gelas, ambil air panas masukkan, kemudian ambil bubuk kopi masukkan, aduk, sambil aduk senang hatinya ia berselawat sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ke dalam gaduh
Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ibu dapat pahala salawat sekali berselawat kepada Nabi, 10 kali Nabi berselawat kepada kita. Diminum air itu oleh kopi itu oleh suami kita, sehat badannya. Maka dia dapat kalau ada rumah yang ponyong dia dijual ke bangga kopi dia ada bunga kapi, ada bunga kapi. Maka apa tapi dalam bulan berapa ucap kopi lubuk dalamnya kemudian takkan begitu bunga dalamnya ini dia tidak ada pepet ada maju kurun bawa lakor dengan tuan di mata dia kok kurang ajar kok. Air tadi itu lakor ni. Itulah dengan kau ni. Air putih lakor ni. Yang putih jamun dan itu kau ni ikan dulu. Yang tu lah kau ni. Iya air putih lah kena ayah juga kakak. Mereka anda itu betul lagi ni. Kau namanya cuma kawin. Ayah kawin cuma kawin. Kau batang aku. Apa anda dong bila kau yang pak ibabah taruh dalam dunia. Yang itu apa? Sudah ibabah. Jok rasa ini dia kopi roh juga kami ada mungkin bukan mendah pun sama kawin dia nanti yang saya kopi roh mengerti dia kopi rumah kan belanja di bulan motor bet udah lah betul di bulan mak betul di bulan motor betul tadi mana ada roh bila kau ikut kan pun tidak ini tapi ikut rumah baru kadang tidak tak tinggal katanya mentor nanti pak orang ni kan nanti tapi dipilih kan tapi pak kan di dipilih awal kan hitam putih nanti belum lama yang itu FPTI hanya di DPRI hanya DPRI saja yang di dia apa berita dengan kita dengan urai di berita yang tinggal kenapa anak dong bila kau pagi itu saya bapak jauh kemana orang punya jabu yang pada ulum al-waliyah dia pakai tungku sunat lego tu semayang sunat lego ramkan lego nyokan sunat lego sih bukan bapak, ini bukan orang yang minyak, apa dah le? Ada kopi ya dia tak le? Ya indah dia negeri raya, Pulau Raya. Berada ulah kau ni pun dah berubah. Orang itu dah berubah, tanya mana? Hanya, kapan berubah kopi? Orangnya kadang si kopi kare ya. Biasa lagi teh kare ya, ini teh kare ya. Karena kita duk ibu dah berubah, yang kopi kare. Tapi jangan kopi dari dalam kopi lagi agar-agar tapi kalau agar-agar dia agar-agar biasa yang menyatakan macam tak betul tapi yang kokoh kan betul ulah ni kamu buka akan berdua maka itu yang tidak tahu ada kalanya kadang suami kita pekerjaannya kadang-kadang jual listrik benar lakor-lakor yang muka ekor musim Jun berapa nak Allah sudah membagi rezeki 6 bulan musim hujan itu rezeki orang jual badar, jual pisang goreng, jual bakso, jual sama. Oh 6 bulan musim panas rezeki muka air kering, 3 bulan musim hujan muka air kering. Berapa ni lah kau? Saya kata pun rumah dek, dek di mana ni tak laku air kering kita tidak boleh rumah anak salah lah. Mana lagu, mana masalah, mana lagu. Mana apa? Mana masalah, mana apa? Mana apa yang makannya, mana apa yang makan? Mana apa yang langkah kanyo, mana langkah itu? Mana apa yang makannya? Bak bang beri tentu kan? Bak bang Daud, bang Human ni sampai mana? Katanya, bagi mana apa? Mana panjang? Mana masalah? Makan teh, mana apa? Mana masalah airnya? Utama beri dalam, punuh kutuun, punuh kajuh bro. Dia aku dulu dari ini. Ada air dulu. Yang banggakan tapi ini buah-buahkan ni banjaran yang iklim menarik pangan tidak mudah pangan ikut lagu yang kita iklim tak tahu lagu ni hanya rumah lagu ni iklim tu kena kopi dia dan yang lewat kopi bang kenapa tak pulang takut kenapa susternya stop di rumah takut suaminya maka bu harus baik-baik dengan suami harus baik mudah sekali bapak-bapak ini surganya di laut
surganya di kantor. Walaupun kerja kantor itu nggak capek. Nah di rumah dah kerja, anak belum kata kerja, nggak belum masalah si capek kali kan, aja. Dan adanya upaya kerja aku, orang kantor cuma, mau kerja, karena tidak lama sekarang. Kerja di kantor zaman, mana ada capek kan ini? Komputer satu di depan, ambil mouse lah. Tulah itu, geser kanan, geser kiri. Yo kami yo bergerak dulu. Hah? Yo bergerak dulu. Ya kesemua dulu. Kalau kita cuma di orang galak pakai jatuh. Pakai jatuhnya mudah. Kalau pakai sarung itu mudah, angin cepat masuk cepat keluar. Itu kalau keluar pakai sarung. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak Nabi mulia. Kepada anak-anaknya Rasul enggak pernah mencaci maki, cucu-cucunya enggak pernah dihina-hina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya Bapak Ibu punya anak satu dua titipan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menghina anak-anak kita, jangan pernah caci maki anak-anak kita. Bahkan di antara yang dianjurkan agamamu, kalau punya anak, beri nama-nama terbaik kepada mereka supaya dipanggil dengan kalimat-kalimat terbaik. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi nama Muhammad? Di antara sebabnya supaya dipuji oleh orang-orang, karena Muhammad artinya terpuji. Pulang ke rumah buka kitab, nama kitabnya Al-Azkar. Di dalam bagian bab kecil ada judul namanya Tasmiyatul Maulud, cara memberi nama anak. Nama terbaik Pak, nama yang dinisbahkan kepada Allah itu nama terbaik. Abdullah terbaik, Abdul Rahman terbaik, Abdul Rahim terbaik, Abdul Aziz terbaik, Abdul Jabbar terbaik, Abdul Salam terbaik, Abdul Ghaffar terbaik. Itu nama-nama terbaik. Kenapa? Nama itu dinisbahkan kepada Allah. Bu, kalau punya anak laki-laki, beri namanya lalu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau seandainya nama anak itu tidak dinisbahkan kepada Allah, beri nama seperti nama-nama Nabi. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa orang yang namanya seperti nama Muhammad, sungguh orang itu akan dibebaskan dari siksa api neraka. Tapi benar semayang. Ya nak semayang kalau betul. Untuk apa? Supaya anak kita punya akhlak. Jangan sampai anak itu ketika ditanya oleh gurunya, "Dek, nah, udah siap tugasnya?" Menanya. Berapa banyak anak-anak hari ini ketika tanya, "Bilang dan malam bertemu buku." Bertemu buku dan malam. Tadi yang banyak ni itu benar ini. Jika ditanyai orang, jauh kamu nanya. Bukan hilong menyenangkan umilnya, anda mau juga, bukan hilong anda mau juga. Coba yang kamu dari mereka, yang kamu marah suka, jauh kamu nanya. Yang disuruh mereka kamu latih dengan awal kan kamu nanya. Udah siap tugasnya, kasih tahu nggak ya? Ya betul, udah siap nggak tugasnya? Ciusnya apa? Betul, udah siap belum tugasnya? Buka wajah kamu banget. Nyan sama hati mau juga. Kita bisa mereka lagi boleh. Marah buka, kasih tahu nggak ya? Yang gawat nawat yang ingat marah buka. Oh, dek mama Thailand ini. Yang kita bawa. Kadang banyak anak tidak punya akhlak. Kenapa? Namanya salah. Beri nama anak kita Adam, Idris, Nuh, Salah. Oh, nan tale. Bek tale peh penyu. Uroi peh ipeh malaiku. Oh, belaga. Muhammad. Oh, nama ni Muhammad kasih namanya. Jangan disingkat, jangan jangan kasih terus Muhammad. Bek singkat. Karena kalau disingkat tidak semua Muhammad. Di Aceh itu ada orang beranak bensin. Itu bukan Muhammad bensin, itu minyak bensin.
Maka kasih nama yang lengkap, Muhammad Amin, Muhammad Daud, Muhammad Usman, Muhammad Zamzami. Masya Allah. Ya, kan warga kan? Ya lagi ada awak Jawa ada dong. Yo nggak pernah ngebuat awak Jawa, tanya mbak awak Jawa. Mbak, siapa jenenge? Galimin. Galimin lah. Yang galimin artinya orang-orang zalim. Mbak, niki siapa jenenge? Munafikin. Niku kafirin, niki alimin. Masya Allah. Pak ya? Oh Pak. Yang nggak betulnya. Mukminin, apa namanya? Ada mahasiswa saya. Namanya saya tanya, ini siapa namanya? Ronaldo, Ustaz. Ronaldo, orang Aceh nama Ronaldo. Sebelah sana Roberto, Ustaz. Sini siapa nama? Liminho, Ustaz. Kahonan Beko, Ustaz. Beko, Ustaz. Lalu kami laga, ini siapa namanya? Inna, Ustaz. Nah lengkap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, nama anak tidak harus pakai bahasa Arab. Tidak semua bahasa Arab cocok untuk nama anak kita. Ada orang siapa dek namanya? Jahannam, Ustaz. Enggak cocok juga. Ada juga orang-orang sok-sok Inggris. Dek, siapa namanya? Monkey, Ustaz. Monkey. Monkey benar saya jumpa dia. Monkey namanya. Pakai berubah. Nah, kampung ayu monkey. Monkey namanya. Kasih nama yang baik, maka jangan hina. Mungkin kalau di sini enggak ya. Karena orang sudah ada pendidikan, tinggal di kota. Kami yang kampung, kok punya-punya menjadikannya. Kan pada ini punya baru tubuh tu. Kami menjadikan. You mau tubuh bui menjadikan. Bui menjadikan. Anak tengah hidup apa kedai tu dia ayah. Bui, wow. Bui, wow. Jawab dia ni dia bui. 3 tahun itu 2 tahun lego, 4 tahun 5 tahun 6 tahun 7 tahun 8 tahun 10 tahun 7 tahun ai sekalian ini orang tanya mak kena menjala. Sampai hati yang ada itu nambui dari program kak. Ia lalu tanya mak orang mak pakai sampai hati yang ada itu nambui dari program. Ayah saya bilang bui kita ngalong kita kurang sampai malam mak pakai sampai hati yang ada itu nambui dari program. Ia lalu tanya mak orang mak pui orang yang menang cewek nambui. Jawab tema hana yang pun ceweknya itu ngambuinya lakon orang itu ngambuinya bangka lakon. Saya pernah baca karikatur. Nah dulu kan di Serambi Indonesia di koran itu kan ada karikatur gambar tuh ya. Rupanya ada sebuah karikatur seorang anak muda pergi ke kampung sendiri ya. Dia tidak kampungnya dia hijau dia mui. Wadai diri pun dia kerja ini. Wadai dia kerja ini itu nama bakbu kita. Di ibunya darinya kata-katanya bakal-bakal hidup jangan ada cakapnya jauh ke alam pun. Rupanya bu, babi saja marah dipanggil babi. Babi saja marah dipanggil babi, apalagi anak dipanggil babi. Kenapa nama anak kita harus baik supaya akhlaknya baik? Kadang-kadang anak kita rusak itu bukan gara-gara anaknya yang rusak. Karena Nabi sudah mengatakan kullu mauludin yuladun 'alal fitrah. Semua anak baik, fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Yang membuat anak itu Yahudi, Majusi, Nasrani, orang tuanya. Oh, ini dah balik itu banyak. Ibu senang dari kan ada anak-anak, Masya Allah kan, santriwan berselawat. Luar biasa penampilan baca Quran lagi. Anak ibu, Masya Allah, hasil didikan di sini. Maka menyanyi, ini radio, ini untuk bodoh menjadi. Ngaji di sini belajar. Betul ini kayaknya sapu lagi. Bu, kalau seandainya nanti ibu ini kan mau mati. Nanti ibu ini mati. Bu, mati. Yang kalian juga mati. Maksudnya udah tua-tua, kan nggak ada yang gadis-gadis. Mana ada yang gadis? Gadis 65 tahun 65 karena gadis itu mana gadis no? Kata mana dong? Yang kan nggak ada yang gadis gitu. Tua-tua
mati nanti. Bu, mati. Bu, mati. Saya belakangan. Kalau saya ikut aja, Bu. Mau ibu-ibu duluan, saya belakangan, boleh? Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu duluan, boleh? Ya apa? Ibu kalau mati ada emas di tangan, ada cincin, ada subang, semuanya nanti mati. Tuh, diambil suami. Buat modal nikah lagi. Ya? Makanya kalau ada emas, sumpah bikin lagi. Ada pun dulu. Kalau saya di sini, nunggu lagak dulu. Kalau saya nunggu ini petang, nunggu lagak dulu. Bukan lagi lagak ya Pak, yang gunung-gunung dan yang bukit-bukit. Oh, lagi gua sur ini kan? Kalau lagi gua Jepang ini yang boleh di lagak. Kita bangun ini asrama 8 lantai. 8 lantai sebelah kanan sana, 8 lantai. Ya, di tengah-tengah dibuat kolam. Anak-anak ini yang bawa mana dulu guna kolamnya. Ya. Kemudian nanti ada tempat-tempat selfie, taman-taman bunga. Supaya mama-mama mau ke tempat Darul Ulum Al-Waliyah. Selfie. Benar, ada negara hati-hati ya. Nah, nanti asrama 7 lantai itu jangan pakai tangga. Kenapa? Kasihan ibu-ibu yang sudah tua. Pakai lift eskalator. Nah, kalau perlu eskalator bukan hanya di gedung 4 lantai itu, tapi turun tuh sampai ke jalan-jalan. Yang bertumbuh ke jalan gede sampai masuk ke rumah ibu-ibu semua. Nah, kalau ibu-ibu mau datang ke Darul Ulum Al-Waliyah, tak perlu jalan kaki, jangan banyak alasan. Naik eskalator. Yang tua-tua lantai 8 boleh. Yang nak payah kerja dah mati bahaya. Kan indah. Ini kadang-kadang sayang kita di masjid nggak ada orang, masjidnya besar-besar orang nggak ada. Kadang-kadang masjid-masjid kita hari ini lebih banyak tiangnya daripada jemaahnya. Ada tiang masjid itu masya Allah. Nanti tak urun letak tiang. Ada mantuk ulah-ulah urun tiangnya. Karena banyak tiang orang nggak ada. Sedih kita. Kalau di sini banyak ya. Menurut informasi yang saya terima di Sekupang ini orang Aceh hadir-hadir ke masjid sampai penuh saf-saf di masjid, penuh sampai keluar-keluar orangnya, sehingga nggak ada di dalam, di luar semua. Gereja masjid enak bu kalau salat di masjid enak. Kenapa? Salat di sini jamaah enak. Kenapa? Karena imam yang sembahyang di luar juga tua orang salat tuh itu banyak orang lupa. Ini 5 apa 3 ya? 5 apa 3 ya? 5 apa 3 ya? Anak 3 adalah padahal kan 7 orang kan membayangkan. Banyak lupa kita zuhur asar itu banyak orang salah. Anak punya bahaya. Tapi kalau ikut jamaah di sini, datang kepada sini, datang ke Darul Waliyah, semayang ramai-ramai, hidupkan salat 5 waktu. Pula apalagi imamnya bagus-bagus suaranya. Oh ya Allah. Azannya juga bagus, nanti diajarkan kepada anak-anak kita. Tak perlu azan ini saja. Irama-irama terbuka dia penuh. Yalah dong, irama terbuka penuhnya. Ibu pun irama metro TV ya. Yang buka-buka tidak anak boleh ya. Ya kan saya ladong kadang muyama kan kadang. Oh dia ada kamera Allah Akbar. Namanya nah Allah Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Itu yang sudah ada di badan berangkat ya Allah. Ini yang irama dikatakan kalau punya irama Pak, salat berjamaah di sini imamnya bagus bacaannya. Oh ya Allah, salat tarawih 20 rakaat terasa 8 rakaat. Kenapa? Bagus suaranya. Tapi kalau salat rusak bacaannya 1 rakaat seperti 20 rakaat.
takbiratul ihram saja sudah membuat kita senang. Allah Allah. Ya bukan gaya. Allahu Akbar. Senang. Kalau dibaca Fatihahnya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nih kan yo ikut. Ada darah. Mana kemana ada ramah indah itu. Salat maghrib enggak ada ramah. Sanggup beri belakang. Salat maghrib ada ramah. Tambah satu kali. Bismillah ramah lain. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini kan dari mustaqim. Ini serta mustaqim. Serta ladzina an'amta 'alaihim. Makanya maksudnya laddallin. Nyanyi kok. Amin. Karena dia pasti amin makmum saya tergantung waladdallin imam. Bagus waladdallin, bagus amin. Nggak bagus waladdallin, nggak bagus amin. Itu namanya hubungan emosional, hubungan psikologis. Iman waladdallin. Itu amin. Iman amin. Itu amin. Amin saja. Waladdallin. Belakang. Amin. Makanya orang gagak jangan suruh jadi imam, Bu. Orang gagak jadi imam. Orang gagak boleh jadi imam kalau makmumnya gagak, masyarakat gagak. Namanya kampungnya bukan sekupang tapi lam gagak. Kalau orang gagak jadi imam, salat isya jam 8 malam, jam 12 malam belum tentu selesai. Takbiratul ihram saja lama sekali itu. Ya enggak. Pikirnya takbiratul ihram ya. Allah baca Fatihah lama kali. Bis. Kata anak bapak di belakang, biswa. Bis kata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang susah waladdallin, kalau gagak waladdallin amin pasti gagak. Di belakang. Apa sih? Lanjut. Sampai jam berapa? Hah? Jam 2. Jam 2. Oh, ceramah itu capek. Berat badan saya 80 kilo. Ditahan oleh kaki saya. Kaki saya jalan-jalan. Tangan saya bergerak-gerak. Urat leher saya berbino juga. Babah buka apa? Laulenya sekeju bukan katanya lanjut itu. Itulah yang membuat ustaz cepat mati jamaah-jamaah seperti itu. Yang tu rumah berumat negara bukan rumah negara.
tunggu mau karena pilih nanti karena pilih tunggu mana ajari ilmu agama kepada anak. Pulang ke rumah buka kitab, nama kitabnya Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abu Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi. Kata beliau, hakul walad alal walid salahatu asya. Hak anak pada orang tuanya 3. Ini yang punya anak. Hak anak pada orang tua 3. Ini kewajiban bapak. Kalau seandainya bapak tidak memberikan kepada anak, balik ayahnya, balik ibu. Apa? 1, kata Nabi, ayu hasilnya ismahu idza walada, beri nama yang baik. Hak anak. Kenapa beri nama yang baik? Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum. Kata Nabi, sungguh kalian pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian, disandingkan dengan nama ayah kalian. Nama saya Adnan, ayah saya Muhammad Yahya. Nanti di akhirat dipanggil nama saya Adnan bin Muhammad Yahya. Maju. Ramah melakai yang muda belum ini. Ditanya mereka siapa namanya? Adnan bin Muhammad Yahya. Ada salat? Ada. Puasa? Ada. Baca Quran? Ada. Oh, masuk semua. Siapa masuk ibu-ibu terserah. Yang penting lu ketemu lu udah langsung. Tapi kalau namanya jelek, kalau di Aceh itu nanti tumpi nanti, ya tumpi kemarin nanti, yang boleh. Juga boleh. Kawan-kawannya dipanggil dulu di rumah sekolah. Muhammad Amin hadir bu, Muhammad Rijal hadir bu, Muhammad Arsyad hadir bu, Rike hadir bu, Nike hadir bu, Marke hadir bu, Tunggi malu seumur hidupku. Kenapa? Pulang ke rumah buka Quran. Quran pertama yang ibu buka surah Luqman. Luqmanul Hakim memanggil anaknya, kalimatnya cukup indah. Ya bunayya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman memanggil anaknya, panggilannya ya bunayya. Pulang ke rumah baca lagi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi berkali-kali untuk menyembelih anaknya dan beliau pastikan bahwa itu mimpi dan wahyu daripada Allah, lalu dipanggil anaknya Ismail oleh Nabiullah Ibrahim. Apa panggilannya? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ya bunayya panggilannya. Nabi Yakub alaihissalam punya anak namanya Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pernah bermimpi suatu malam ada bintang, matahari, bulan sujud kepadanya. Lapor kepada ayahnya, ayah, semalam aku mimpi ada bulan, matahari, planet sujud kepadaku. Apa maknanya ayah? Apa jawaban Nabi Allah Yakub alaihissalam? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Panggilan ya bunayya. Yang lebih hebat lagi, Nabiullah Nuh alaihissalam punya anak durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tuanya, namanya Kan'an. Diperintahkan kepada Nabiullah Nuh alaihissalam untuk buat kapal karena ingin diazab umat Nabiullah Nuh alaihissalam, sehingga semua binatang serta sepasar masuk ke dalam kapal. Orang-orang beriman 80 orang masuk ke dalam kapal. Dipantau oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Lihat anakku tidak? Tidak wahai Nabiullah Nuh. Datang misalnya Nabiullah Nuh, ada anakku di sana kanan. Tidak ada wahai Nabiullah Nuh. Dicari oleh Nabiullah Nuh alaihissalam anaknya kanan di dalam kapal, tidak ada. Naik ke atas kapal, rupanya dilihat anaknya sedang berenang. Tapi panggilannya juga luar biasa. Walaupun bandelnya luar biasa, tapi panggilan sang ayah, ya bunayya arkam ma'ana.
artinya ya bunaya. Bu, apa arti ya bunaya, Pak? Ya bunaya artinya kalau bahasa Aceh, oh hati nun, raja nun, cinta nun, sayang nun. Bahasa Indonesia, buah hatiku, rajaku, cintaku, sayangku. Itulah kalimat makna ya bunaya. Ya bunaya adalah satu kalimat yang menunjukkan ada kedekatan emosional antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya Ismail kalimat ya bunaya, jawaban Nabi Ismail, ya abadi, wahai papiku tercinta. Seorang psikolog Amerika, Watson namanya, dia pernah mengatakan, kalau anak dibesarkan dengan caci maki, anak akan jadi pencaci dan pemaki. Kalau anak dibesarkan dengan kekerasan, mereka akan temperamental. Kalau anak dibesarkan dengan manja berlebihan, dia akan takut tantangan dan risiko kehidupan. Itu efek. Panggil anak dengan panggilan terbaik, persis seperti ibu-ibu dulu waktu melahirkannya. Pak, capek ibu melahirkan. Apa anda pernah merasakan? Ibu-ibu, Masya Allah. Bulan pertama, bulan kedua, 3, 9 bulan sebulan, justru tidak. Bulan pertama mual, lihat bunga, lihat air, lihat kambing, lihat suaminya, yang enggak lihat duit. Kata suaminya, Dik, ini ada duit 2 juta. Anda ada. Maka kalau istri kita tidak minta duit 2 juta. Kandungan 3 bulan, ngidam, segala macam orang baju, ribu, bawa salak, bawa tahu, ruti martabak, ruti kapak, bawa tu, segala macam orang. Pokok 2 malam, bawa bang, orang mamplam orang. Kemudian ini orang cek. Bayo ko hawa ko mamplam ko hawa bang di ba drama tu undang boleh ton bang kai tupai kai tupai hawa oh mana depan minta kai tupai bang ya minta lah kai tupai itu cuma mamplam ni doi kata tu mamplam ya minta kai tupai itu pak kata mesti musabah nama ko akhirnya tu sabah buka pro Buka perang juga permode nampak bawa kai itu pe. Begitu permode bang rayanya kai itu pe. Allah ini ibadah gua itu pe malam je raya itu. Pe ro ya bu itu. An pakai bang mata bibit pagi raya itu pe. Ini itu pe pakai bang yang pasti dong bukan pe ya. Makan terus apa yang ada mangga di tupai yang ada di gerapai tidak ada. Lahir anak, pada saat anaknya lahir, Masya Allah, lahir anaknya panggilannya ya bunaya. Harap lahir anaknya diambil oleh namanya anak raja, anak apa anak tukang beca. Nggak pernah ibu-ibu mengatakan anak tukang beca. Tak pernah. Semua anak raja. Anak raja panggilannya itu artinya ya bunaya bahasa Al-Qurannya. Maka sama ibu-ibu biasanya anak-anak senang, bahagia. Maka anak-anak itu lebih senang sama mamanya daripada ayahnya. Coba lihat ibu-ibu, lembuannya dipapang, kalau bapak-bapak, karena Pak, ini data penelitian ilmiah. 60% anak-anak di Indonesia tidak rindu dengan ayahnya. Saya ceramah kadang-kadang di SD, di SMP, SMA, kalau kita tanya lebih saya mana apa ayah, mama. Lebih bagus mati mama atau mati ayah, mati ayah. Bukan ayah. Kenapa? Karena ibunya luar biasa. Saya kuihnya di Kuayu. Iya, apa nih? Lupa beli. Jam berapa? Jam 2 ya. Waktu apa?
Waktu tidur ya, kamu tidur sendiri atau aku tidurkan? Tidur sendiri ya, iya. Ya lemah aja. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu. Yang kedua, tugas ibu, tugas bapak kepada anak, wa yu'allimuhul kitaba idza aqala. Ajarkan ilmu agama kepada anak. Bu, ibu bisa alih ba, kuno alih ba kamu. Alih sebare, alih bare, iya alih suka bare. Gampang lo menang mental dino. Alih sebare, alih bare, iya alih suka bare. Kayak ulang deh. I love you. Oh, itu nggak bisa alih ba, karena ibu sudah jadi orang kota, sudah tahun 85 sudah di sini. Sudah lupa bahasa aja. Ajarin ikra. Bapak, kakak, lala, kakak, mama, ya, asa. Ajarin tanya. Kak, Ustaz, saya bukan hanya ikra bisa, saya juga bisa baca kitab-kitab dasar, Ustaz. Saya bisa baca kitab makan takrib. Ajarin kepada anak makan takrib almiyah allati yajuzu biha akrunukan. Ustaz, saya bukan hanya makan takrib bisa, saya ajrumiyah bisa, Ustaz. Ajarkan jurumiyah kepada anak kita, ilmu nahu, ilmu salah. Ustaz, saya bukan hanya jurumiyah bisa, sabun juga bisa. Ajari fi'il amal, fi'il madhi, pamer kepada anak. Huwa humahun hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna. Pernah kan? Ada orang yang hancur. Pernah tunggu nyebaran. Oh, kita kira mati. Fa'ala fa'ala fa'anu fa'ala fa'ala fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum. Kataba katabana. Anak-anak itu kalau ada ilmu cepat dia bisa. Tapi ini ada ilmu hanya ini hukum kata baru. Kemudian kata apa, kata bu, kata bi, kata ko, kata bi, kata lu, kata kiri, kata ya bagaimana ini baca ini dia. Saya ini kalau malam ngajarnya gitu. Anak-anak itu minum ini. Berarti mau. Makanya kadang-kadang belum berarti betul kerawannya. Makanya itu ajaran bu, ajarin anak ilmu agama. Oh, ibu nggak bisa lagi ilmu yang lebih dalam. Bawa ke sini. Darul Ulum Al-Waliyah. Insyaallah di sini diajarkan. Bu, ibu senang, bahagia luar biasa kalau punya anak. Nanti ibu mati, bapak mati, mereka yang ikut berdoa. Sama dia, penuh sama dia. Doa orang lain kita minta, kita butuhlah doa orang lain, ya sama dia. Nyai kampung-kampung kenapa sama dia? Sama dia di kampung-kampung mana ada orang pegang. Urung jak sama dia ada gedung sembahyang mana? Ini anak gerak. Ya tadi apa jawab kan? Abi muka bina nam bu. Ya anak dulu sama dia aku ibu mereka. Nuku ibu ni hanya dulu tapaknya pimpin. Nyatanya dulu dia bawa tu. Yang pertama yang tak ngantuk waktu pertama tanya-tanya orang Aceh yang macam-macam sama dia yang kurung-kurung yang baru-baru yang macam-macamnya ada dulu. Aku ibu mau kena nak siap sana situ. Kamu enggak siap. Dah dulu kau mula. Astagfirullah. Nyata buat bahu timun mantum sebut bahu. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan ya ghafurur rahim. 3 kali semangat. Kali keempat. Mata gimana? Astaghfirullah lana wa liwalidina. Apa tadi? Lagi ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini kalau lagi zikir, la ilaha illallah, ipak berbina aku. Ipas angin. Ipas. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Jadi pak menadu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rukun dalam roh, tidak roh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau ada anaknya, oh kalau lagi la ilaha illallah. Dia la ilaha. Jangan lupa la ilaha. Aku bilang macam tu la ilaha. Jangan lupa la ilaha illallah. La ilaha. Mek bukan bahasa la ilaha.
yang berarti benar. Bagian sebenarnya berarti maka ketika kota infak diedarkan. Ini bukan berarti. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini macam-macam. Astagfirullah. Astagfirullah. Semakin dekat kota infak semakin besar zikirnya. Astagfirullah. 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 Zikirnya ini sama kata lagi. Astagfirullah. 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 Kata-kata di sampingnya lewatin aja lagi zikir. Alhamdulillah. 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 Hanya mendoakan ini. Cukup berdoakan ini. Tapi kalau ini orang kampung maka ini tak ceramah benar dulu. Tak ceramah ini aku bukan sedih. Tak ceramah ini hanya aku bukan sedih. Itu baru semangat. Pada ini orang itu rapi malam ya. Asalnya orang mati biasa hanya ceramah. Dulu aku mati di Maghrib kampung. Baca aku di Bandung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, itu semangat 3 kali. Ini yang paling ada. Datang di pre-pre ahad juga. Ahad. Ada kawan sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ada. Tapi ibu anak alim di sini lalu umum alawal. Ika min tuku ayo dala. Hai bagi alwalia. Ya, mate no Indo hiyo mustajabah doa anak dan hijab kepada orang tuanya sama seperti doa orang tua kepada anak dan hijab. Ya Allah. Kata anak kita harus salat, ya Allah. Ampunilah dosa ibu saya ya Allah. Ibu dosa saya banyak kali dosa saya ya Allah. Enggak pernah salat ya Allah, enggak pernah salat, enggak pernah salat. Ibu saya enggak pernah salat, yang sering makan salat ya Allah. Ampunilah dosanya ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, dipampun dosa malu ya Allah, dosa malu kau beruakai ya Allah, kau beruakai ya Allah. Enggak pernah juga ya Allah jauh kau ya Allah. Ya Allah, kau ya sampai ayah lo gokil dua ni rayanya handale ya Allah sampai mana yang lo tidak pada kepikiran yang dengan hal baik orang yang baik cari berumah ya Allah ampun bapak ya semoga anak kita orang mesti apa menanti doa ayah kami ya Allah ampunilah dosa saya ampun kuabah dosa saya ya Allah ayahnya ampun ya dosa ya Allah tapi hubungan malu ya Allah tapi hubungan malu ya Allah tapi hubungan ya Allah ubenya ya Allah nomor janda ini dibutuhkan nomor HP bagi ya Allah cukup bro akarnya dulu maklum tapi janda-janda yang dibutuhkan mandum nama HP bagi ya Allah supaya begitu kulit mak ya Allah dengan tahunan dan dulaikha amri ibu ya Allah sampai mak ya begitu amri upajikan dulaikha janda kembang yang dibutuhkan ya Allah ada tungguinnya pada dibutuh sampai dengan dia ya anak kita mereka berdoa kepada Allah sampai doanya pulang ke rumah buka kita lagi buka kita ibu kalau mati tadi ibu macam bapak-bapak ya saya ambil ibu bapak kalau mati saya kalau mati ini semua kita semua amal putus waktu masa itu bisa salat dapat pahala sudah mati nggak bisa salat lagi nggak dapat pahala lagi dulu waktu hidup bisa baca Quran maka waktu mati gak bisa baca Quran lagi mati baca Quran tapi boleh kecuali baca Quran dan pun dulu waktu hidup bisa sedekah dapat pahala waktu mati gak bisa sedekah lagi gimana sedekah udah mati nanti gak pernah ampun yang sedekah tapi kata para ulama ada 7 amalan Pak ada 7 amalan kalau seandainya 7 amalan itu ada pada manusia walaupun dia sudah meninggal dunia walaupun dia sudah mati maka pahala akan terus mengalir kepadanya
istana di surga. Kamu hasil kapaten walaupun membangun masjid sebesar sarang burung ukuran putih cek. Allah sebarin atau lebih kecil daripada sarang burung. Ini perkotaan bangun masjid. Banyak orang memikirkan rumah di dunia tapi lupa rumah di akhirat. Padahal kalau rumah di dunia nggak punya bisa sewa. Kami ada sewa bisa pinjam. Kami bisa pinjam bisa balik rumah orang tua. Tapi di akhirat mau pinjam sama siapa rumah? Banyak orang sibuk memikirkan kendaraan di dunia. Padahal kendaraan di dunia kalau nggak punya duit bisa rental. Nggak punya duit, nggak bisa duit buat rental bisa pinjam. Nggak bisa pinjam bisa jalan kaki. Tapi di akhirat nanti kendaraan pakai apa? Bapak Ibu sekalian berbahagia. Orang yang bangun masjid nanti pahala mengalir kepadanya. Bukan hanya bangun masjid, bangun balai, bangun gedung, bangun lembaga-lembaga pendidikan, mengalir pahala kepadanya. Berapa banyak orang ngaji? Betul buka balainya. Berapa banyak orang ngaji di situ? 20 orang, 20 pahala ngaji untuknya. Berapa banyak orang salat zuhur di situ? 10 orang salat zuhur, 10 kali zuhur untuknya. Berapa kali orang salat maghrib tadi itu? Oh ada 50 orang, 50 salat maghrib untuknya. Masya Allah. Itu yang mau bangun akan tempat-tempat agama. Yang kedua, orang-orang yang mau mewakafkan Quran, bu, ibu udah mati nggak bisa baca Quran lagi, nggak dapat pahala lagi karena nggak bisa baca. Tapi kalau ibu wakafkan Quran, lalu Quran dibaca santri-santri di sini, walaupun ibu nggak bisa baca lagi, tapi pahala mengalir kepada ibu. Belajar anak-anak baca Quran. Sayang, jangan sampai orang Aceh nggak bisa baca Quran. Ide di Aceh nggak belum baca Quran. Ada mahasiswa usia 21 tahun mau sidang skripsi semester 7 nggak bisa baca Quran. Saya yang tes baca, nggak bisa baca. Saya malu sebenarnya karena kami urati. Kalau orang Medan nggak bisa baca Quran, bagi saya biasa. Orang Riau nggak bisa baca Quran, bagi saya biasa. Orang Jakarta, orang Jawa nggak bisa baca Quran, bagi saya biasa. Orang Aceh nggak bisa baca Quran, ini yang luar angkasa. Antum pernah tadi itu? Nggak bisa baca apa? Saya pernah tes mahasiswa. Coba baca Quran nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alama baca. Ya kan dusta bukan? Alama dibaca. Saya bilang itu bukan alama, nah itu alif lam mim. Enggak, ada barisnya di atas. Kenapa dia jadi berapa? Nyambang ya baca. Lupa ilmu alama karena alama mana baca. Lagi baca. Ada anak ada mahasiswa baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qubulihim maradun. Fi qubulihim. Yang tertulis di qulubihim. Qulub artinya hati, di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Mereka baca fi qubulihim. Qubul itu bagian ekspor impor. Berarti tidak ada penyakit ini. Salah. Nya yang benar dike. Nah kalau saya diajarkan dike mulut, betul dike kebunuh. Bahasa Jawa dike kampung long baru dike. Nabi Nuh langit mayang dike kamu tahu dengan wakaf kan betul. Nabi Nuh kena dengan Nabi hanya makan dengan Nabi Allah boleh ni malai moloi yang mulai yang tu tanya sama guru maula atau maula ada juga Nabi Muhammad mana Jakarta aja Nabi Muhammad anu yang yatim Nabi Muhammad baik Nabi Muhammad. Oh anak Al-Quran dapat pahala itu gara-gara wakaf Al-Quran atau bukan Al-Quran kitab ibu wakaf. Tanya sama ustaz di sini sama tunggu di sini tunggu ini ngaji kitab apa di sini. Oh kalau di sini biasanya kitab untuk orang tua Sabilal Muntadi. Ada perlu kitab ibu perlu kali. Ibu mau sumbang berapa? Enggak bu, satu aja ustaz. Kenapa? Kayaknya entah nggak potong ya kembali. Enggak apa-apa, baca nanti kita. Ibu nggak bisa baca kitab, tapi wakaf kita dapat pahala baca kitab. Ya kan? Kita nggak bisa kita baca, pahala baca kitab dapat selalu. Kenapa? Karena wakafkan di kita. Wah, yang ketiga ibu gali sumur. Kalau seandainya di suku Pang ini susah mendapatkan air, ibu gali sumur. Lalu sumur dimanfaatkan oleh orang, ada binatang, dapat pahala mengalir ibu.
rumah-rumah warga yang nggak ada air, dapat pahala, mengalir pahala, dimanfaatkan orang. Bu, ibu tanam pohon mangga di depan rumah, ada buah mangga. Buah mangga dimakan tupai, buah mangga dimakan kelelawar, buah mangga diambil oleh manusia, dicuri. Pahala sedekah ambil. Maka tidak punya itu kalau utamanya berwujud kadang-kadang dia berwujud dulu mengalir pahala untuknya. Mana lagi Bapak Ibu sekalian berbahagia, ada kalanya pohon yang kita tanam bukan pohon-pohon yang ada buahnya, tapi dengan pohon itu bisa tempat orang berteduh di musim hujan, berteduh di musim diterik panas matahari, mengalir pahala itu, mengalir pahala itu, mengalir pahala. Apalagi anak yang saleh, mendoakan ibu yang tadi saya sampaikan. Makanya wal alimul kita bangga akan doa sampai anak bersedekah niat pahala untuk kita sampai pahalanya. Anak baca Fatihah kirim pahala Fatihah kepada kita sampai pahala. Anak kita belum berangkat haji, anak sudah haji di badan haji kita sampai pahala. Kenapa? Ada anak yang sah, anak yang saleh minimal Islam, minimal Islam. Walaupun ada sembahyang yang benar itu dah. Apalagi walau ilmu yang bermanfaat, atau ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat ibu ajarkan kepada anak itu. Ilmu yang engkau pelajari, tapi bawa ke ustaz-ustaz ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kewajiban-kewajiban kita kepada anak kita. Dan yang terakhir kewajiban itu adalah wa yuzawwijuhu idza adraka, nikahkan anak-anak kita bila seandainya mereka sudah hak nikah, sudah layak nikah, sudah mampu nikah, yang tanggung jawab kami udah pernikahan itu. Tapi ini kami dia cowok malam-malam bahasa singkat, kadang-kadang kita nggak tahu bahasa singkat. Bukan sekali-kali itu HP yang nak gadis ibu. WA cowoknya malam-malam ASS. Ibu pikir apa ASS kan? ASS itu artinya Assalamualaikum, dibalas WSS, Waalaikumsalam. Bahasanya bahasa singkat-singkat, LGPAEN lagi pagi, dijawab LGNKN lagi makan, NKN AP makan apa, BTRJ boardroom. Itu anak-anak, nikahkan mereka itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ulang. Pertama, Rasulullah tubuhnya mulia, nasabnya mulia, akhlaknya mulia. Satu lagi, umatnya mulia. Jadi umat Nabi mulia. Bahkan bukan hanya dari umat Nabi, jadi penceramah maulid Nabi mulia. Saya tadi makan, masya Allah, saya pikir di sini nggak ada bukulah karena sudah banyak keran di sini. Rupanya ada juga bukulah, padahal dibakar. Wahai penceramah, saya bukan saya mulia. Kenapa banyak orang malam ini bukan saya mulia? Rasulullah mulia. Kalau buat kampanye ini mana mau orang datang sebenarnya ini? Tapi pengennya tertulis berapa? Kalau buat kampanye nggak ada orang datang, kenapa? Karena yang undang nggak mulia. Ini yang kita undang, yang mengundang membuat kita datang ke sini karena memperingati hari lahir orang yang mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulia. Umat Nabi Muhammad mulia. Mana mulia umat Muhammad? Di antara mana dia berbuka? Dia itu betul menyatu. Umat Muhammad ini mulia. Apa contoh bukti umat Muhammad mulia? Pertama, umat Muhammad umurnya pendek-pendek. Umurun kasiran, usia umat Muhammad pendek. Beda dengan usia umat tempo dulu panjang-panjang. Nabi Allah Adam alaihissalam usianya sekitar 1000 tahun. Berarti orang-orang yang hidup semasanya usianya sekitar 1000 tahun. Nabi Allah Nuh alaihissalam usianya sekitar 1000 tahun. Orang-orang yang hidup semasanya usianya sekitar 1000 tahun. Nyaris seluruh para nabi usianya di atas 100 tahun. Tapi Nabi Muhammad SAW usianya 63 tahun 4 hari. 63 tahun Rasulullah usia. Berarti kata Nabi, usia umatku baina sittina wa sab'in, antara 60 dan 70. Oh, Nabi usianya 63.
itu representasi daripada usia umat. Kalau malam ini usia ibu 60 tahun, 3 tahun lagi. Kalau malam ini usia bapak 62 tahun, 3 lebih. Kalau malam ini usia ibu 62 tahun 11 bulan, sebulan lagi. Ibu kalau malam ini 62 tahun 11 bulan 29 hari, malam ini nggak pulang. Duduk ke situ zikir-zikir aja. Aduh, yang nyambung mulut yang nabi mau pada udah udah. Buat ini kami dia lagi. Usia pendek. Pertanyaannya, kenapa usia Muhammad pendek-pendek? Jawabannya, supaya tidak banyak doa. Ya, itu kelebihan. Apalagi kelebihan? Umat Muhammad lemah, dhaifah dalam kita. Lemah umat Muhammad. Sedangkan umat-umat yang dulu kuat-kuat. Kaum Nabi Allah Nuh alaihissalam kuat. Kaum Nabi Allah Lut alaihissalam kuat. Kaum Samud dan Al-Quran kuat mereka. Gunung bisa dipahat jadi kantor. Gunung bisa dipahat jadi kantor. Kita kantor jadi gunung. Ada tahu padanya penting kantor beraya put kan? Cek tu benar kami. Kantor beraya yang penting kantor kerja tak. Nabi kantor bukan. Dia kerja itu. Itu apa penting kantor. Yang penting kantor benar kantor ini. Tinggal kita kerja kantor dulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulia lemah. Kenapa badannya lemah? Kenapa badannya kecil-kecil? Supaya tidak banyak makan. Banyak makan malas ibadah. Dalam ilmu tasawuf, orang banyak makan banyak malas ibadah. Orang kalau kenyang malas ibadah. Kalau mau bangun nanti tahajud jangan kenyang. Lapar pasti bangun. Kenapa kita enggak sempat terbangun di subuh hari atau jam 3 malam? Karena kenyang. Kenyang. Kalau lapar, dia ada dong. Tadi mau dijim. Kita jadi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Allah Adam alaihissalam mengatakan, ada 4 kelebihan umat Muhammad yang tidak diberikan kepadaku. 1, kata Nabi Adam, aku salah di dalam surga, diterima taubatku di Mekah. Umat Muhammad boleh salah di mana saja, kalau seandainya bertaubat Allah akan menerimanya. Kelebihan Muhammad. Kata Nabi Adam alaihissalam, saya salah 1, dikeluarkan dari surga. Umat Muhammad banyak salahnya, taubat masuk ke dalam surga. Hebatlah, hebat Muhammad. Saya salah 1, dikeluarkan dari surga, lalu dipisahkan saya dengan istri saya. Saya ditempatkan, diturunkan oleh Allah di Hindia, sedangkan istri saya diturunkan oleh Allah di Jeddah, Mekah. Jeddah, maka namanya Jeddah, asal kata Jeddah, nenek. Maka ibu kalau pengen nggak cepat tua, ada cucu, suruh panggil Jeddah. Jangan nenek, kalau nenek kan nampak kayak burung kakak tua. Panggil Jeddah. Kalau yang bapak J. Mungkin tidak ada orang menu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mengatakan? Kata Nabi Allah Adam alaihissalam, aku salah di dalam surga, terbuka aurat-auratku, pakaianku, sehingga aku ambil daun-daun semua untuk menutupi auratku. Umat Muhammad salah, tidak pernah terbuka baju. Karena dengan kafir juga kadang-kadang yang mulia umat Muhammad, walaupun salah yang dimaksud bukan salah seperti kita, itu mengaku salah Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena orang besar, orang yang mau mengaku salah. Orang kecil, orang yang marah kalau disebut salah. Orang yang berjiwa besar, orang yang mau mengaku salah. Coba kalau suami istri di rumah, bang, aku yang salah bang, memang aku yang salah. Kata suami, enggak adik, aku yang salah. Enggak adik, aku yang salah. Enggak aku yang salah. Enggak aku yang salah. Mesra, romantis. Tapi dengan orang kan, ditanya kalah, tetap wajib kurma kalah. Nyangka kalah. Kah kalah.
pokoknya tentu kalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita semua, pertama, cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkan anak-anak kita ilmu agama. Menyajikan perilaku, boh labu je tak kaya. Tapi menyajikan perilaku, anak tengku je ke belakang. Menyajikan perilaku, anak tengku mentom je ke belakang. Aku walau menyajikan perilaku, kita anak belakang. Yang di ayah belakang. Maka karena menandu menan anu. Kalau ayah kencing sambil berdiri, anak kencing sambil berlari. Kalau seandainya ayah kalau anak nyolong, kalau ibu nyopet, anak kampret. Kenapa? Anak itu cermin kita. Cermin. Fungsi cermin untuk ludo. Kan ludo. Pukul. Kurang keren. Ego orang mereka. Boleh hidung jadi di luar. Cermin. Jangan sering-sering pakai spion. Lihat orang. Bapak itu lampu kanan, lampu samping kiri, tapi dia belok kanan. Sebelah sini ada bapak-bapak, lampu samping kanan, tapi belok kiri. Yang sebelah sini lagi ada bapak-bapak, lampu samping kiri, enggak belok-belok. Melaku gerbak-gerbak dulu. Kenapa? Karena suka lihat orang. Orang hebat, orang yang mau mengaku salah. Dan orang yang bodoh adalah orang yang menganggap dirinya selalu benar. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah cinta kita kepada Nabi, yang diantara buktinya adalah kita tahu sejarahnya, mau mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan pada akhirnya kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa orang yang cinta kepadaku, niscaya dia akan bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di peti besi, kalau ada kata yang salah jangan laporkan sama polisi. Kalau ada jarum yang patah jangan dibuang ke dalam parit, kalau ada kata yang salah mohon jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang patahin? Kalau ada kata yang salah, maafkan saya lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang karena petani kurang kerjaan. Kalau ada umur panjang, berjumpa lagi kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silahkan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, tolong jangan sampai ibu tak mandi. Ada sumur, nggak ada sumur, tetap mandi. Karena di antara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah amat cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mau menyucikan dirinya. Angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkatan acara kita pada malam ini. Angkat tangan untuk berdoa setinggi bahu. Baik, kita berdoa untuk dari waktu itu. Berdoa itu lagi kepada Allah, ya Allah, lebih-lebih lebihkan. Angkat tangan, dan doa itu adalah salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت
Allahumma qawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma thabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khaddim lana minal jinni ma'al iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat sampaikan, tentu banyak kekurangan dan khilafan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Mudah-mudahan menjadi motivasi ibadah bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.